Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Akhir mengejutkan datang dari UFC 305 kemarin. Sejarah terukir dalam duel Adesanya versus Dricus du Plessis tersebut. Untuk pertama kalinya, seorang Israel Adesanya kalah dicekik. Bukan hanya pertama kali dalam oktagon UFC, namun juga pertama kali di sepanjang karir MMA-nya. Tidak hanya itu, kekalahan ini juga merupakan sejarah pertama kalinya Israel Adesanya kalah 2 kali berturut-turut. Dan sejarah terakhir yang dicetak dalam pertandingan tersebut adalah Dricus du Plessis yang berhasil mematahkan kutukan juara UFC middleweight yang selalu berganti usai sabuk itu dirampas oleh Alex Pereira di tahun 2023 kemarin. Sebuah kalimat yang menurut gue sangat menggambarkan awal perjalanan hingga akhir duel ini adalah pernyataan Dricus du Plessis dalam press conference UFC 305, yaitu tentang Israel Adesanya yang termotivasi karena Dricus du Plessis. Sedangkan Dricus du Plessis sendiri termotivasi oleh legacy atau kejayaan. Like I said, the man needs to be motivated to be back here. He had a, emotional feel to be back here. He said it, he's motivated by me. That's what gets him back in here. I'm motivated by greatness. I'm not motivated by some person. If he doesn't step in, I'll be the same motivated fighter that steps in there. And anybody can see this. Once again, it's about how bad do you want it. It's pretty evident how bad I want this. And on Sunday morning, there will be no doubt of how bad I wanted this. Dan ini benar, seperti yang sering kita bahas sebelumnya, dan juga yang disampaikan Bung Max Metino dalam podcast Duel UFC. Israel Adesanya sudah tidak memiliki alasan apa-apa lagi untuk mengejar sabuk itu. Israel Adesanya sudah menjaga sabuk tersebut sampai 6 kali. Bahkan saking habisnya UFC middleweight dibantai Adesanya, dia sampai mengulang melawan Robert Whittaker lagi dan melawan Marvin Vettori lagi. Dan terakhir, pencapaian tertinggi Adesanya dalam karirnya yaitu berhasil mengalahkan nemesis yang terus menghantuinya dari olahraga lamanya hingga ke UFC. Tidak hanya berhasil membalaskan dendam, Adesanya bahkan membalaskannya dengan cara yang sangat-sangat memuaskan, yaitu membuat Alex Pereira tidak sadarkan diri. Jadi, apalagi yang perlu Israel cari? Api kompetisi itu sudah redup atau bahkan padam. Sebenarnya hal ini sudah terlihat dalam duel terakhirnya melawan Shane Strickland, di mana sampai detik-detik terakhir ronde kelima, Israel tidak ada niatan untuk mengejar ketertinggalan sama sekali. Padahal dalam duelnya melawan Gastelum atau Pereira dulu, Israel sampai berkata siap mati di dalam oktagon. Dan kembali ke press conference tersebut, terlihat bahwa Israel butuh api yang menggantikan api kompetisi yang tidak bisa lagi dibuat-buat baranya. Akhirnya api yang menggantikan api kompetisi tersebut adalah api dendam dan api kebencian. Israel coba memaksa isu rasisme yang dibawa Dricus du Plessis, yang mana gue yakin dalam lubuk hati terdalamnya pun Israel pasti tahu bahwa Dricus tidak ada maksud untuk rasis. Israel menjadikan hal yang dibuat-buat ini menjadi bara yang menggantikan api kompetisinya, yang mana terlihat dalam pertandingan kemarin. Bahwa api kebencian yang dibuat-buat tersebut tidak cukup untuk menggantikan api kompetisi yang jelas-jelas membara dalam diri Dricus du Plessis. Seperti ucapannya dalam press conference, pertandingan ini adalah tentang siapa yang paling ingin. Di ronde pertama, Adesanya bermain cantik seperti biasanya dengan feint dan leg kick. Adesanya bahkan terlihat menanamkan beberapa body shot cantik dan berhasil menahan percobaan takedown dari Dricus du Plessis. Dricus berulang kali menembakkan head kick, namun terus ditangkis oleh Adesanya yang disiplin dengan tangannya yang selalu di atas. Di ronde kedua, Dricus berhasil men-takedown Adesanya dan mencoba mengambil punggungnya. Percobaan rear naked choke sudah Dricus lakukan di sini, tapi Adesanya berhasil keluar dan berdiri. Dricus melakukan blitz dan Adesanya mampu menghindarinya dengan melangkah mundur dan bahkan memberikan tinju counter yang menjatuhkan Dricus. Lucunya, dan yang bikin emosinya sebagai fans Adesanya adalah Dricus yang jatuh seperti ini saja bisa-bisanya men-takedown Adesanya dengan mengambil kakinya sembari jatuh. Ronde kedua ini dimenangkan oleh sang juara bertahan. Akhirnya di ronde ketiga, keanehan Adesanya semakin tampak. Ia terus mengukur Dricus dengan tangan kirinya tanpa membiarkan tangan kanannya menembak. Sama halnya dengan hook kiri Pereira, Adesanya pun memiliki kartu as yaitu strike kanan yang ia gunakan untuk mengalahkan banyak lawannya dan terutama untuk menidurkan Pereira. Tapi dalam pertandingan ini, entah mengapa tangan kanan itu tidak bisa keluar. Dengan body shotnya, Adesanya berhasil membuat Dricus tampak kehabisan nafas. Tapi lagi-lagi, entah kenapa, Adesanya sama sekali tidak mencium darah. Ia tidak melanjutkan momentum ini dan membiarkan Dricus recover.
Dan masuklah ronde keempat. Adesanya makin tampak seperti bukan dirinya sendiri di ronde keempat ini. Dricus makin liar dengan blitznya, tapi entah mengapa Adesanya tidak melingkari atau counter seperti biasanya. Michael Venom Page yang memiliki gaya sama dengan Adesanya ini bahkan stres melihat rekannya bertanding dalam UFC 305 ini. Bro, stop doing that, man. Why are you turning like that? The hell? Bro, you're winning this fight. Dricus menerjang maju, tapi Adesanya bisa-bisanya lari membelakangi lawan. Seorang kickboxer dengan rekor pertandingan ratusan kali, lari membelakangi lawan tanpa mencoba bertahan. Dan ketika Adesanya tidak melihat itulah, Dricus men-takedown Adesanya, mendapatkan punggungnya, dan mencekik Adesanya dengan rear naked choke. Aduh, terlalu main-main anjir. Saya ngapain anjir? Wah. Di akhir pertandingan, Adesanya dan Dricus mengakhiri bad blood di antara mereka berdua. Setelah saling bertukar pukulan dan tendangan di dalam oktagon, respect antar kesatria muncul bagi satu sama lain. Menariknya, di akhir post-fight interview, Dricus berkata jika Adesanya memutuskan untuk pensiun malam ini, ia mengucapkan terima kasih. Dricus mengatakan hal ini karena dalam press conference menuju pertandingan, Adesanya sempat menyinggung kalimat yang seolah menandakan bahwa ia ingin pensiun. Thank you for being here. I have missed this. I will miss this, but when I aim between your eyes, I will not fucking miss. There he is, folks. Israel Adesanya. Dan ketika mikrofon diberikan kepada Adesanya seolah mengonfirmasi keinginannya yang ingin pensiun. Awalnya ia pikir ia bisa mengakhirinya dengan manis dan puitis, berawal di Perth dan berakhir juga di Perth. Namun sayang, kenyataan tidak semanis apa yang dia bayangkan. Di Perth ini ia justru kalah, dan ia tentu tidak ingin mengakhiri karirnya dengan kekalahan. Akhirnya Adesanya berkata bahwa ia tidak pensiun dan tidak akan kemana-mana. Hal ini mungkin terdengar manis, tapi terdengar pahit juga bagi para fansnya. Dalam pertandingan tersebut, kita melihat Adesanya bukan kalah karena Dricus bermain lebih baik, tapi Adesanya-nya yang bermain jelek. Bukan berarti merendahkan Dricus du Plessis. Hanya saja, yang ditakutkan fans Adesanya adalah Israel Adesanya yang terus mencari ending manis untuk karirnya justru membuat rekornya semakin buruk. Seperti Tony Ferguson yang terus memaksa mencari-cari ending manis bagi karirnya sampai kekalahan 8 kali berturut-turut. Karena balik lagi, apalagi yang dicari Israel Adesanya? Api kompetisinya sudah padam. Bertanding memperebutkan sabuk dan melawan orang yang memiliki masalah personal saja, Adesanya tidak bisa seganas dulu. Apalagi harus menempuh jalur berdarah lagi di level contender. Dustin Poirier yang sangat-sangat mendambakan sabuk juara bisa terbalut di pinggangnya saja, capek dan susah termotivasi kalau harus menempuh jalur berdarah contender lagi. Jadi menurut brother semua, apa langkah Adesanya selanjutnya? Untuk lawan Dricus du Plessis sendiri, bahkan sebelum pertandingan ini digelar, Dana White mengonfirmasi bahwa Sean Strickland akan menjadi penantang pemenang title fight UFC 305 ini. Gimana menurut brother sekalian hasil dari rematch ini? Demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.